teman-teman harus bisa paham dan mengingat ketika satu isim itu dimansubkan, perubahan-perubahan yang terjadi padanya seperti apa. Ya, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, contohnya kata al-muslimu, ini adalah marfu, dia bisa mengalami perubahan menjadi musliman, kalau tidak beralif lam tentunya. Kalau beralif lam cukup dia al-muslimah. Ini menunjukkan mufrad satu, kemudian dia bisa juga berubah menjadi musanna, muslimaini, kemudian juga bisa menjadi muslimina. Di sini muslimaini, di sini muslimina. Nah, kita tidak lepas dari ini semua ketika kita akan belajar isim mansub terkhusus maf'ulun bih yang akan kita pelajari. Itu untuk yang muzakkar. Kemudian kalau untuk yang muannas maka dia muslimatan. Kalau dua musanna adalah muslimataini. Kalau banyak adalah muslimatin. Sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, apabila kedua hal ini teman-teman sudah ingat, maka insya Allah dalam pembelajaran selanjutnya akan lebih memudahkan teman-teman. Nah, itu sudah isim muzakkar dan ini sudah isim muannas ya. Sehingga muzakkar dan muannas, mufrad, musanna dan jamaknya sudah kita pelajari. Sementara yang jamak taksir hukumnya seperti yang juga sudah kita pelajari, mansub bil fathah. Al-masajida, ya, al-masajida, al-atibba'a, al-asatizata. Nah, jadi jamak taksir juga mansub bil fathah. Baik teman-teman, di pelajaran kita hari ini adalah al-maf'ulun bih. Apa katanya? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Yaitu isim mansub yang menjadi objek perbuatan fa'il. Perbuatan fa'il. Ada perbuatan terjadi pada objek tertentu. Qara'tu ad-darsa. Jelas terlihat bahwa ad-darsa adalah mansub bil fathah zahirah. Sama tadi al-muslimah. Ya. Syahadna al-masrahiyataini. Ini sama tadi seperti al-muslimataini. Mansub bil ya li'annaha musanna. Kemudian aqabal muallimu al-muhmilina. Aqaba al-muallimu al-muhmilina. Yang menjadi objek aqaba artinya menghukum, menjatuhkan hukuman. Guru menjatuhkan hukuman kepada al-muallimina, karena al-muallimina menjadi al-muhmilina menjadi objek mansub bil ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, sama dengan kalimat tadi al-muslimina. Al-muslima, al-muslimaini, al-muslimina. Kalau di sini ad-darsa al-masrahiyataini, al-muhmilina. Mufrad, musanna, jamak. Kemudian ada pula contoh qara'tu ayatin. Ini adalah jamak taksir. Jamak muannas, Qara'tu ayatin minal Qur'an. Berarti
bagian ini sama dengan muslimatin tadi, muslimatin. Jadi dia sama dengan muslimatin. Kemudian ada yang terakhir, nahtarim zal adabi wal ilmi. Zal adabi wal ilmi. Nah, ini asmaul khamsah yang kemarin juga sudah kita pelajarin. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Ya, ingat karena nasab ini, mansub ini adalah bil fathah, yang sesuai dengan fathah adalah alif. Maka dia ditulis dengan za. Yang sesuai dengan kasroh adalah ya, maka ditulis zi. Yang sesuai dengan dhammah, maka ditulis zu. Karena ini fathah mansub, maka ditulis adalah za. Nahtarimu zal adabi wal ilmi. Kita menghormati orang yang memiliki adab dan ilmu. Jadi mansub bil alif min asma'il khamsah. Nahtarimu abaka. Nahtarimu akhoka. Nahtarimu faka. Nahtarimu hamaka. Karena asma'ul khamsah mansubnya bil alif. Majrurnya bil ya. Marfu'nya bil waw. Itu yang sudah kita pelajarin kemarin. Nah, hanya saja di sini dia tidak tambahkan dengan jamak taksir, ya, jamak taksir. Masya Allah. Misal, ra'aitu al-masajida. Ra'aitu al-masajida. Karena di pelajaran kita sebelumnya, antara mufrad dan jamak taksir itu sama alamat nasabnya, juga sama alamat marfu'nya, juga sama alamat majrurnya. Nah, baik teman-teman, itu berkaitan dengan maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih adalah objek terjadi perbuatan fa'il. Ismun mansubun, dia adalah isim yang mansub. Bisa mansub bil fathah, bisa mansub bil ya, bil fathah kalau dia mufrad dan jamak taksir, bil ya kalau dia musanna dan jamak muannas, jamak muzakkar. Kemudian bisa juga bil kasroh, bil kasroh apabila dia jamak muannas. Bil kasroh bisa, ini tadi bil fathah, ini bil kasroh bisa, dan bisa pula dengan bil alif kalau dia asmaul khamsah. Jadi total ada seluruhnya 4 alamat nasab pada satu kalimat. Ya, bisa fathah kalau mufrad dan jamak taksir, bisa ya kalau musanna dan jamak muzakkar, bisa juga kasroh kalau jamak muannas, dan bisa alif kalau asmaul khamsah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap itu semua. Karena ini lebih banyak kepada pengulangan pelajaran-pelajaran yang 2 hari sebelumnya, kedua pertemuan sebelumnya. Itu adalah maf'ulun bih. Kemudian sekarang kita belajar tentang maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli ini sederhananya kita katakan adalah motif. Motif ataupun modus lah. Modus. Nah, motif ataupun modus. Apa motif dan modus terjadinya satu perbuatan? Maka itulah disebut dengan maf'ul li ajli. Atau sederhananya, maf'ul li ajli adalah jawaban dari pertanyaan limaza. Limaza tanpa mengikutkan misalkan tanpa mengikutkan kata li'anna, langsung saja. Nah, apa penjelasannya? Ismun mansubun yubayyinu, isim mansub yubayyinu sababa hudusil fi'li, adalah isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya satu perbuatan. Sebab itulah disebut dengan modus ataupun motif. Contoh, uzakiru durusi, aku mengulang pelajaranku.
Limadha? Kenapa? Ruhbatan fin najah. Ruhbatan fin najah. Menginginkan fin najah, kelulusan. Itu namanya motif. Nah, maf'ul li ajli ruhbatan adalah mansub bil fathah. Ya, mansub bil fathah. Yuharibul jais al-aduwa. Yuharibu al-jaishu al-aduwa. Jais, tentara. Yuharibu, memerangi. Al-aduwa, musuh. Limadha? Difa'an anil watan. Adalah untuk membela negara. Uhafizu ala salati. Aku menjaga salat-salatku. Limadha? Ya? Amalan fi sawabillah. Amalan, berharap pahala dari Allah. Jadi segala motif yang mendasari satu perbuatan terjadi, maka itu adalah maf'ul li ajli. Contoh lain, apa? Zahaba abi. Ayahku pergi. Kemana? Ila Makkah. Ayahku pergi ke Mekah. Mau ngapain? Limadha? Ibadatan lillah. Beribadah kepada Allah. Atau bisa dengan kalimat lain. Apa? Adaan, untuk menunaikan. Adaan lil haji misalkan, atau lil umrati. Ini adalah motif kenapa terjadinya satu perbuatan, disebutlah dia maf'ul li ajli. Li ajli, karena apa? Li ajli, karenanya. Karena ruhbatan, menginginkan kesuksesan, kelulusan. Limadha? Difa'an anil watan, untuk membela negara. Amalan fi sawabillah, untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala motif yang muncul dari satu perbuatan disebut dengan maf'ul li ajli. Itu yang kedua. Isim mansub yang ketiga adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini jauh lebih sederhana lagi, teman-teman. Apa dia? Ismun mansubun yastamilu ala nafsil huruf fi'li. Isim mansub yang apa istilahnya? Di dalam fi'ilnya itu menggunakan masdarnya sendiri. Masdarnya sendiri. Ya, sesuai dengan huruf fi'ilnya sendiri. Ya, sesuai dengan hurufnya sendiri. Fungsinya ada 3. Ada mu'akkad lil fi'li, ada mubayyin lin naw', ada mubayyin lil adad. Nah, sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya begini. Misalkan Nasara Ahmadu, Ahmad menolong. Musliman, menolong seorang muslim. Ya. Nasran, betul-betul dia tolong, berarti dia masuk kepada muakkad. Nasara Ahmadu musliman, Ahmad menolong seorang muslim. Nasran, muakkad, betul-betul dia tolong. Nah, Masya Allah. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ada kalimat yang sama diambil dari fi'ilnya. Nasara menjadi nasran. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar sorof, paham itu tasrif istilahi, nasara yansuru nasran, jadi udah gampang. Fataha yaftahu fathan, jalasa yajlisu jalsan, itu adalah akar dari fi'il yang sama. Tapi ada hal yang perlu dijelaskan, misalkan jalasa Ahmadu. Ahmad duduk. Bisa juga diganti, harusnya kan bisa jalsan. Tapi bisa diganti menjadi apa? Qu'udan. Kenapa bisa diganti qu'udan? Karena antara jalasa dengan qu'ada maknanya sama. Jadi tidak ada perbedaan makna.
jalasa jalsan, qa'ada qu'udan, jalasa Ahmadu qu'udan. Jadi betul-betul dia melakukan perbuatan itu. Baik teman-teman, lihat kalimat yang ada di contoh ini. Intasara al-jaishu, menang tentara itu. Intisaran, intasara yantasiru intisaran. Jadi maf'ul mutlak diambil dari intasara menjadi intisaran. Zakara talibu durusahu muzakaratan jayyidatan. Zakara yuzakiru muzakaratan. Diambil dari kata zakara menjadi muzakarah. Ya, kalau yang pertama ini adalah untuk menerangkan muakkad, takkid, penguat. Yang kedua adalah menerangkan nauf. Zakara talibu durusahu. Santri mengulang pelajarannya muzakaratan. Pengulangan jayyidatan. Jadi jenisnya adalah betul-betul muzakarah yang baik. Jadi menjelaskan nauf. Contoh lain. Dafa'al jundiyu 'anil watan. Tentara membela negaranya. Ya. Difa'al abtali. Difa'al abtali. Ya, menunjukkan dia membelanya sebagai seorang pahlawan. Nah, jadi nau' juga yang ini. Nau' jenisnya. Yang terakhir, darat ta'iratu fil fada. Darat, beredar, berputar. At-ta'iratu, pesawat. Fil fada, di angkasa. Daurataini. Daurataini. Dara menjadi daurah. Ya kan? Dara ya dulu daurah. Daurah itu mufrad. Daurataini berarti 2 kali putaran. Ya, ini sudah bisa dipahami oleh teman-teman seperti yang tadi muslimatan, muslimataini. Dauratan berarti 1 kali. Nah, kalau 2 kali daurataini. Kalau 3 kali salasa daurat misalkan, itu sudah bisa menjawab dari maf'ul mutlak, diambil dari kata fi'ilnya sendiri, ya, diambil dari kata fi'ilnya sendiri. Yang terakhir teman-teman adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub ba'da waw, yang terjadi setelah waw, tadullu ala musahabah, yang menunjukkan adalah berbarengan atau al-ma'iyah, bersamaan. Nah, kemarin juga sempat saya singgung. Sirtu wan naila. Sirtu wan naila. Aku berjalan bersama Nail. Tidak mungkin bersama sungai Nil dia berjalan. Tapi maksudnya adalah Pan-Nailu la yasiru ma'ana. Nail tidak berjalan bersama kami. Maksudnya apa? Nail, sungai Nil mengalir, aku juga berjalan. Istaiqizu, saya bangun, wa syuruqas syamsi, dan terbitnya matahari. Aku bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa waw di sini bukan waw ataf. Ya, bukan waw ataf kayak yang kemarin kita pelajarin ya. Istaiqaztu, aku bangun. Wa syuruqas syamsi, bersamaan. Bukan aku bangun dan matahari terbit, tidak, tapi bersamaan dengan matahari terbit, ya. Apalagi azhabu ila amali, aku pergi ke pekerjaanku. Wasaminata sabahan, bersamaan dengan waktu jam 8 pagi. Nah, insya Allah dari apa yang sudah teman-teman bisa dengarkan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, ada satu lagi adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu lebih kepada keterangan waktu atau zorob, ya, kepada keterangan zorob. Nah, sirtu wan naila, aku berjalan bersama sungai Nil. Sobahan, pada di waktu pagi. Astaiqizu,
wa syuruqas syamsi, aku bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Apa misalkan? Sabahan, ya. Sabahan. Sirtuan naila masaan, yang menerangkan waktu juga adalah isim mansub disebut dengan maf'ul fihi, ya, terjadinya pada waktu itu. Azhabu ila amali, aku pergi ke tempat kerjaku. Wasaminata sobahan. Nah, sobahan di sini juga sudah bisa menjadi maf'ul fihi. Bisa lailan, naharan, yaumal jum'ati, yaumal isnaini. Maka selalu keterangan itu atau keterangan waktu itu mansub karena dia adalah maf'ul fihi. Nah, ini adalah 5 maf'ul yang teman-teman insya Allah sudah bisa pahamin dengan baik. Nah, jika nanti ada hal-hal yang teman-teman belum paham, bisa didiskusikan, dan sampai hari ini belum pernah ada saling lihat diskusi di grup, ya mudah-mudahan itu tanda paham, ya mudah-mudahan itu tanda paham. Maka untuk menguji pemahaman teman-teman, maka saya tugaskan teman-teman waktu setengah jam lah untuk membuat masing-masing 2 contoh maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, maf'ul mutlak, maf'ul liajli, atau maf'ul lumbih. Nah, supaya teman-teman mudah, boleh dalam satu contoh itu teman-teman bikin 2 maf'ul sehingga lebih mudah. Qara'tu darsa, aku membaca pelajaran. Lailan, lailan. Jadi teman-teman cuma nambahin lailan, berarti di dalamnya ada sudah dua maf'ul. Nahtarimul adzal adabi wal ilmi, ya kan? Kami menghormati orang yang memiliki adab dan ilmu. Nahtarimu ihtarama, yahtarimu ihtiraman. Teman-teman bisa tambah ihtiraman, maka dia sudah menjadi maf'ul mutlak. Nah, jadi sudah dihitung 2. Nah, inilah bentuk bukti teman-teman itu paham atau tidak dari pelajaran ini. Jadi waktu setengah jam ke depan, teman-teman bikin 2 contoh dari maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fihi. Boleh di dalam satu kalimat 2 maf'ul kah, 3 maf'ul boleh, ya, sesuai dengan apa yang kita pelajarin ini. Jadi tidak ada masalah, yang penting teman-teman paham. Satu hal, contoh-contoh tidak diambil dari yang ada di dalam modul ini, teman-teman harus buat sendiri. Pun begitu, contoh-contoh tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, saya anggap itu nyontek dan tidak akan ada penilaian. Ya, kalau kebetulan sama, wallahu alam, ya, saya tidak melihat kebetulannya, tapi saya lihat kalau sama, saya suruh ganti. Jadi waktunya ada setengah jam ke depan, insya Allah. Nanti teman-teman bisa japri, bisa kirimkan, ya, ke WA, ya, supaya bisa kita koreksi. Ini ada 30-an peserta, ya mudah-mudahan dari 30-an ini teman-teman bisa membuat contoh ini. Dan barangkali ada teman-teman yang tidak paham tentang pelajaran yang sebelumnya atau pelajaran yang lain, boleh teman-teman tuliskan di catatan itu, lalu nanti di foto dikirimkan, ya, supaya apa? Supaya kita koreksi. Ya, misalkan, tolong koreksi ini, barangkali saya latihan sendiri. Jadi maksud saya itu adalah inisiatif teman-teman untuk membuat contoh, untuk belajar pribadi, belajar sendiri, untuk menguji apakah yang teman-teman pelajarin itu memang sudah baik atau belum, ya. Itu bentuk dari keseriusan teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya lihat tuh ada 30-an orang. Ini pertanda serius, dan teman-teman insya Allah bisa komitmen dalam mempelajari. Karena yang paling banyak masuk dalam ujian itu memang fahmul makro, kemudian berkaitan kaidah nahwiyah, kaidah-kaidah nahwu, kemudian ada juga kaidah sorfiyah, kaidah sorof. Ini yang paling dominan di dalam ujian, sehingga materi-materi ujian memang dipadatkan untuk hal-hal yang berbau tentang itu. Ya, materi balaghah itu kalau di soal yang dibuat oleh Kemenak ada, tapi kalau di sini nggak ada. Materi syariah
kalau yang dibuat oleh Kemenak ada. Materi Al-Quran kalau dibuat oleh Kemenak ada. Tapi kita tidak pelajarin di sini karena kita tahu yang bikin soal bukan Kemenak, tapi yang bikin soal adalah Pusiba. Sehingga segala materi yang berkaitan tentang seleksi kita maksimalkan di 7 hari dalam pelatihan ini dengan harapan teman-teman bisa fokus dan bisa sukses ya dan lulus menjadi mahasiswa Al-Azhar di tahun ini 2024. Sebenarnya ujiannya tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit, bahkan mungkin teman-teman kalau paham soalnya jawabnya lebih mudah. Nah, tapi untuk memahami soal ini perlu kejelian teman-teman dan kebiasaan teman-teman dalam melihat soal. Itu saja mungkin buat pengantar hari ini. Nanti selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan dengan membuat 2 kalimat dari setiap maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat contoh kalimat-kalimat yang katakan seperti yang sudah kita pelajarin kemarin, ada badal, ada taukid. Kalau teman-teman mau masukkan dalam kalimat itu silakan. Nanti besok itu insya Allah kita bisa koreksi bersama. Apa yang teman-teman buat itu kita tampilkan. Ya, kita tampilkan mana salahnya, mana yang benar, mana seharusnya begini, sehingga pembelajaran itu terjadi dua arah ya. Teman-teman sudah bikin kalimat, nanti kita koreksi bersama. Ya, jangan malu, jangan takut salah. Orang yang takut salah lantas tidak berbuat, dia jadi salah. Ya, tapi teman-teman yang berbuat dan masih ada salah dan keliru, lebih baik salah dalam bimbel daripada teman-teman salah dalam menjawab ujian. Saya kira sekali lagi itu aja. Mohon maaf, nanti silakan buat tugasnya dan teman-teman bisa kumpulkan nanti melalui WA ya, melalui WA. Besok insya Allah akan kita murojaah bersama ya. Ya, khususnya teman-teman yang bikin tugas. Kalau tidak bikin tugas ya karena saya tahu nggak akan semua yang bikin tugas dari 30-an ini, nggak semua bikin tugas. Ya, karena udah kebiasaan begitu, merasa wah nggak ada nilainya atau mungkin tidak wajib kok ya. Tapi bagi orang yang ingin sungguh-sungguh lulus, ya, sudah bayar, meluangkan waktu, ya sekali mandi ya basah gitu. Jangan nanggung-nanggung mandi kok setengah badan. Ya, betul-betul basah. Komitmen, niatnya adalah lulus. Setelah lulus, kita adalah niatnya adalah thalabul ilmi insyaallah. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.